Pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan pada materi ini tentang huruf yang berubah bentuknya. Huruf yang berubah bentuknya ini hanya terdiri dari 6 huruf, antara lain huruf A, huruf Gho, huruf K, huruf Ma, huruf H, dan yang terakhir adalah huruf La. Adapun huruf A aslinya seperti ini. Kemudian kalau dipotong ekornya seperti ini, maka wujudnya seperti ini, A. Jadi kalau di Al-Quran bentuknya seperti ini, ucapkanlah A. Seperti ini sama, ucapkanlah A. Maka sekarang kita beralih kepada huruf Gho. Ya, seperti A tapi ada titik satu adalah Gho. Kalau dipotong ekornya juga sama, bacanya adalah Gho. Kemudian segitiga ini kalau diberi titik di atas adalah Gho. Jadi Gho itu ada 3 aslinya. Seperti ini Gho, dipotong ekornya juga Gho, segitiga diberi titik juga Gho. Sedangkan huruf K itu aslinya seperti ini. Sepertilah, cuma di tengahnya ini kita beri bentuk S supaya mudah diingat dan kita dapat SK. Aslinya adalah K. Diingat-ingat, OS, OK. Lah tengahnya ini dibesarkan, bentuknya seperti S ini juga K. Ya. K aslinya seperti ini, perubahannya yang kedua seperti ini. Kalau kurang bagus dibagusin seperti ini K. Jadi K itu ada 3 model aslinya, kemudian tengahnya dibesarkan, kurang bagus dibagusin, ya. Jadi K itu ada 3, yang pertama ini, yang kedua ini, dan yang ketiga ini. Sebelum saya lanjutkan kepada materi berikutnya, coba diperhatikan bentuk awal dari A. Saya ulang, A seperti ini, dipotong ekornya seperti ini, segitiga seperti ini. Jadi A ada 3, A, A. Adapun Gho bentuknya seperti A, diberi titik 1 di atas, dipotong ekornya, diberi titik 1 di atas adalah Gho, kemudian segitiga diberi titik 1 adalah Gho. Selanjutnya adalah bentuk K, ya, aslinya seperti ini, tengahnya dibesarkan, ya. Modelnya S ini adalah K. Kurang bagus dibagusin K. Jadi K ada 3 model, K aslinya, kemudian tengahnya dibesarkan seperti S adalah K, kemudian kurang bagus dibagusin adalah K. Kalau kita sudah ingat ini, kita lanjutkan kepada huruf Ma. Huruf Ma aslinya adalah bulat seperti ini, ya. Penulisannya kan dari bawah begini, ya, Ma. Nah, kemudian bulat ini juga Ma. Yang penting bulat adalah Ma. Atau bulat seperti ini adalah Ma. Yang penting bulat adalah Ma, ya. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu kunci yang pertama untuk Ma. Kemudian yang kedua untuk Ma adalah garis ke bawah. Jadi kalau garis bawah ini adalah Ma, walaupun tidak bulat, umpama ini kita tutup seperti ini. Nah, kita tutup atasnya. Kalau ke bawah ini adalah Ma. Kalau ke atas, ya, itu kan A atau La. Kalau ke bawah pasti Ma. Ya, perhatikan pemirsa yang berbahagia. Ma itu ada 3 model, ya. Yang pertama bulat seperti ini, yang kedua bulat seperti ini, yang ketiga bulat seperti ini, ya. Untuk model. Kemudian kalau bicara bentuk ada 2, satunya bulat, satunya garis ke bawah. Kemudian kita lanjutkan kepada huruf H. H itu seperti matanya hantu, ada 2 mata, bulat dibagi 2 H. Lah hantu itu biasanya tempatnya di jurang. Nah ini kan kayak jurang lubang. Nah ini H. Kita nggak usah memperhatikan bentuk yang di atas, yang penting lubang yang di bawah ini adalah H. Atau H itu kayak topeng monyet, menakut-nakuti, ya, H, ya. Ya. Untuk sementara H itu ada 3 dulu. Yang pertama adalah bulat dibagi 2, kayak matanya hantu. Yang kedua
berbentuk jurang atau lubang ke bawah. Yang ketiga seperti topeng monyet, atau kalau kita menulis atau pernah membaca tulisan Allah hanya seperti ini, Allahu. Nah, sedangkan yang terakhir ini adalah bentuk H bulat, tapi bulatnya ini lebih besar daripada bulatnya ma, ya. Lebih besar itu adalah H. Jelasnya bulatnya kalau seperti ini berdiri sendiri, tidak bersambung dengan huruf yang lain. Pemirsa yang berbahagia, saya di sini tidak mengajarkan huruf yang di muka, di tengah maupun di belakang. Dengan memahami huruf ini, insya Allah sambung-sambungan huruf akan dipahami dengan sendirinya, ya. Kemudian yang terakhir adalah la. La itu adalah la diberi a dimiringin, ya. Nah, jadi bacanya seperti ini panjang la. Kalau dikasih a jadi la. Jadi panjang bacanya la, atau seperti ini modelnya. La diberi alif miring juga la, atau seperti ini. Anggap aja sementara la itu ada 3 model. La, la, la. La dibaca panjang, ya. Pemirsa yang berbahagia, sebelum saya lanjutkan lagi, saya masih mengulang supaya ingat, karena ini kunci pokok yang nggak bisa ditawar untuk kita memahami huruf yang disambung atau huruf yang bersambung. Saya ulang dari muka. Bentuknya A seperti ini aslinya, dipotong ekornya ini A, segitiga ini adalah A. Aslinya ini adalah Gho, ada titiknya, dipotong ekornya, diberi titik adalah Gho, segitiga diberi titik adalah Gho. Sedangkan K itu aslinya seperti ini, tengahnya dibesarkan, ya, seperti S ini adalah K, kemudian kurang bagus dibagusin adalah K. Kemudian ma itu adalah bulat, ya, bentuknya seperti ini, bulat ini juga ma, bulat seperti ini adalah ma, atau garis di bawah ini adalah ma. Kemudian H, bulat dibagi 2 ini, ada mata hantu ini adalah H, atau bentuknya lubang seperti jurang ini adalah H, atau seperti topeng monyet ini adalah H. Atau yang terakhir bulat berdiri sendiri lebih besar dari ma adalah H. Yang terakhir adalah la. Itu adalah la diberi a dimiringin atau alif dimiringin, ya. Itu adalah la. Bentuk yang kedua ini juga la, bentuk yang ketiga ini adalah la. Sebelum saya lanjutkan ciri titik-titik, maka perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama, dengan memahami huruf yang dipotong ekornya serta huruf yang berubah dari aslinya, insya Allah akan mampu memahami huruf yang ada di Al-Quran 30 juz. Dengan syarat Anda tidak lupa sama sekali. Yang kedua, agar lebih yakin akan kemampuan Anda, coba fahami surah Al-Fatihah pada halaman berikutnya. Di samping surah yang lain dengan semua huruf dibaca A atau O.